Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sidang jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuja dan mengagungkan Allah pada malam hari ini. Dengan izin Allah kita bisa duduk dalam majelis ini. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang keutamaan hari Asyura. Jadi pada pertemuan lalu kita membahas tentang bulan Muharram. Maka di dalam bulan Muharram ini ada hari yang mulia yang dinamakan dengan hari Asyura. Jadi jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyura ini adalah hari ke-10 pada bulan Muharram. Dan dia adalah hari yang mulia, di mana menyimpan sejarah yang mendalam dan tidak bisa kita lupakan. Jadi di dalam sebuah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi tiba di Madinah dan dia mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa Asyura. Kemudian Nabi tanya, puasa apa ini? Lalu kemudian mereka menjawab, hari ini adalah hari yang baik, hari di mana Allah telah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran musuhnya. Maka Nabi Musa berpuasa sebagai rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pun ikut berpuasa. Lalu Nabi SAW berkata, kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Dan akhirnya Nabi berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa pada hari tersebut. Bapak dan saudara yang berbahagia, Nabi dalam berpuasa Asyura ini mengalami 4 fase. Fase pertama, beliau berpuasa di Mekah dan tidak memerintahkan manusia untuk berpuasa. Jadi Nabi SAW berpuasa di Mekah dan tidak memerintahkan manusia untuk berpuasa. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana yauma Asyura ana sumuhu Quraisyin fil jahiliyah. Orang-orang Quraisy itu biasa berpuasa pada hari Asyura di masa jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukannya pada masa jahiliyah. Maka tatkala beliau sampai di Madinah, beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Jadi Bapak dan saudara sekalian, orang-orang Quraisy itu biasa berpuasa pada hari Asyura. Jadi di masa jahiliyah, orang-orang Quraisy ini berpuasa pada hari Asyura, pada hari ke-10 di bulan Muharram. Lalu Rasulullah pun melakukannya pada masa jahiliyah, dan tatkala beliau sampai di Madinah, kemudian beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Nah, ketika puasa Ramadan telah diwajibkan, maka Nabi SAW berkata, bagi yang hendak puasa silahkan, bagi yang tidak puasa juga tidak mengapa. Nah, selanjutnya jamaah yang berbahagia, pada fase kedua, tatkala beliau datang di Madinah dan mengetahui bahwa orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, beliau juga berpuasa dan memerintahkan manusia agar berpuasa. Sebagaimana keterangan dari Ibnu Abbas yang kita bacakan tadi. Bahkan Nabi SAW menguatkan perintahnya dan sangat menganjurkan sekali, sampai-sampai para sahabat melatih anak-anak mereka untuk berpuasa pada hari Asyura. Nabi SAW tiba di Madinah, kemudian beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, lalu beliau bertanya, apa ini? Mereka jawab, sebuah hari yang baik. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Nabi Musa berpuasa pada hari itu sebagai wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Rasulullah SAW pun menjawab, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Maka kami akan berpuasa pada hari itu sebagai bentuk pengagungan kami terhadap hari itu.
Nah, dua hadis ini Bapak dan Saudara sekalian menunjukkan bahwa suku Quraisy itu berpuasa pada hari Asyura di masa jahiliyah dan sebelum hijrahnya Nabi pun telah melakukannya. Nah, kemudian sewaktu tiba di Madinah, beliau menemukan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari itu, maka Nabi pun berpuasa dan mendorong umatnya untuk berpuasa. Nah, dua hadis ini jamaah yang berbahagia sekali lagi mengingatkan kita bahwasanya suku Quraisy itu berpuasa pada hari Asyura sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah. Fase ketiga jamaah sekalian, setelah diturunkannya kewajiban berpuasa Ramadan, beliau tidak lagi memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada hari Asyura dan juga tidak melarangnya dan membiarkan perkaranya menjadi sunnah sebagaimana hadis Aisyah yang kita bacakan tadi. Jadi setelah turun perintah puasa Ramadan, maka Nabi pun tidak memerintahkan sahabat untuk berpuasa atau tidak mewajibkan puasa Asyura, tetapi kemudian perkara ini menjadi sunnah. Nah, fase yang keempat pada akhir hayat beliau, Nabi bertekad untuk tidak hanya puasa pada hari Asyura saja, tapi kemudian beliau menyatakan, andaikan kata beliau, andai kata saya masih hidup di tahun yang akan datang, maka niscaya saya akan berpuasa pada hari Tasu'ah, yaitu pada tanggal 9 Muharram. Jadi Nabi SAW jamaah yang berbahagia bertekad untuk tidak puasa hari Asyura saja, tetapi beliau juga ingin berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Tapi keinginan Nabi SAW ini tidak terpenuhi karena Nabi SAW meninggal dunia sebelum tiba hari Asyura. Nah, Ibnu Abbas berkata, ketika Nabi puasa Asyura dan beliau juga memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa, maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, hari Asyura adalah hari diagungkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka Rasulullah pun berkata, kalau begitu tahun depan insya Allah kita puasa bersama tanggal 9-nya juga. Kemudian Ibnu Abbas berkata, belum sampai tahun depan beliau sudah wafat terlebih dahulu. Jadi para sahabat Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, bukankah hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani? Maka Nabi SAW, kalau begitu tahun yang akan datang kita akan berpuasa satu hari sebelumnya. Jadi Nabi SAW kemudian berkata, kalau begitu kita puasa bersama tanggal 9-nya juga. Nah, tapi sekali lagi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau meninggal dunia sebelum kemudian melaksanakan apa yang disampaikannya. Nah, Bapak dan Saudara yang berbahagia,